kami datang ke hadirat-Mu Bapa, mengucap syukur Tuhan atas hari ini Tuhan. Hari ini yang Tuhan telah sediakan bagi kami untuk beribadah Tuhan. Kami telah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau bukakan firman-Mu melalui kami. Persiapkan hati dan pikiran kami untuk menyambut firman-Mu ya Bapa, supaya firman itu pun tumbuh dalam kami dan berbuah bagi sekitar kami. Terima kasih Bapa. Dan juga Tuhan, jemaat yang lain yang mungkin dalam perjalanan yang tidak dapat hadir, biar Engkau yang sertai, Engkau lindungi selalu, supaya tetap berada dalam uluran tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surgawi, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, "Datanglah berkumpul, supaya kuberitahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Berhimpunlah kamu dan dengarlah, ya anak-anak Yakub, dengarlah kepada Israel ayahmu. Ruben, engkaulah anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Engkau yang membual sebagai air, tidak lagi engkau yang terutama, sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya, dia telah menaiki petiduranku." Simeon dan Lewi bersaudara, senjata mereka ialah alat kekerasan. Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permufakatan mereka. Janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka. Sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang, dan dalam keangkaraannya mereka telah memotong urat keting lembu. Terkutuklah kemarahan mereka, sebab amarahnya keras. Terkutuklah keberangan mereka, sebab berangnya bengis. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub, dan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya. Sampai dia datangnya berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur, dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur, dan bajunya dengan darah buah anggur. Matanya akan merah karena anggur, dan giginya akan putih karena susu. Zebulon akan diam di tepi pantai laut. Ia akan menjadi pangkalan kapal, dan batasnya akan bersisi dengan Sidon. Isakar adalah seperti keledai yang kuat tulangnya, yang meniarap diapit bebannya. Ketika dilihatnya bahwa perhentian itu baik dan negeri itu permai, maka disendengkannya bahunya untuk memikul, lalu menjadi budak kecil, budak rodi. Adapun Dan, ia akan mengadili bangsanya sebagai salah satu suku Israel. Semoga Dan menjadi seperti ular di jalan, seperti ular beludak denai yang memagut tumit kuda, sehingga penunggangnya jatuh ke belakang. Aku akan menanti-nantikan keselamatan yang daripadamu, ya Tuhan. Gad, ia akan diserang oleh gerombolan, tetapi ia akan menyerang tumit mereka. Aser, makanannya akan limpah mewah, dan ia akan memberikan santapan raja-raja. Naftali adalah seperti rusa betina yang terlepas. Ia akan melahirkan anak-anak indah.
Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda, buah pohon-pohonan yang muda pada mata air, dan hanya naik mengatasi tembok. Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya, namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal liat oleh pertolongan yang Maha Kuat, pelindung Yakub. Oleh sebab gembalanya gunung batu Israel, oleh Allah ayahmu yang akan menolong engkau, dan oleh Allah yang Maha Kuasa yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas, dengan berkat samudera raya yang letaknya di bawah, dengan berkat buah dada dan kandungan. Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi ia memakan mangsanya, dan pada waktu petang ia membagi-bagikan rampasannya. Itulah semuanya suku Israel, 12 jumlahnya, dan itulah yang dikatakan ayahnya kepada mereka ketika ia memberkati mereka. Tiap-tiap orang diberkatinya dengan berkat yang diuntukkan kepada mereka masing-masing. 12 anak Israel atau anak Yakub, 12 orang. Saya waktu sekolah minggu belajar anak-anak Yakub, dan sampai sekarang saya lupa. Ruben, Simon, Lewi, Yuda, dan Saligal, Alkesah, dengan Medina. Tapi itu perlu kita mengetahui lebih jauh. Yang kita perhatikan adalah Ruben, Simeon, Lewi, dan Yehuda. Yehuda menjadi anak yang sulung. Seharusnya Ruben yang sulung, tapi dia meneluri Bilha, kulit kepada Yakub, dan itu diketahui oleh Yakub. Pada ayat 4 dikatakan, engkau yang membual sebagai air, tidak akan engkau yang bersama, sebab engkau telah menaiki perhidupan air tempat. Waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya. Dia telah menaiki perhidupan Yakub. Dia tidur dengan Bilha. Kejadian 35 ayat 22a. Kejadian 35 ayat 22a. Ketika Israel diam di negeri ini, terjadilah bahwa Ruben sampai tidur dengan Bilha gundik ayahnya, dan kedengaranlah hal itu kepada Israel. Pada suatu waktu, Ruben meneluri Bilha, gundik ayahnya, dan diketahui oleh Yakub. Ada 12 anak Yakub yang kemudian menjadi 12 suku Israel. Seharusnya Ruben itu sulung, tapi dia melanggar kesucian ayahnya. Dia tidur dengan Bilha, dan itu diketahui ayahnya. Itu menjadikan dia lepas dari kesulungan. Seharusnya setelah Ruben adalah Simeon dan Lewi, tapi Simeon dan Lewi bersaudara
dikatakan oleh Yakub sehingga mereka ialah alat kekerasan. Simeon dan Lewi satu saat ke ladang. Pulang dari ladang, ia mendengar cerita bahwa Dina, anak perempuan Yakub satu-satunya, dilanggar kesuciannya oleh Sykem. Peristiwanya terjadi Dina, anak bungsu daripada Yakub satu-satunya perempuan. Dia pergi mengunjungi perempuan-perempuan di negeri itu. Ketika itu terlihat ia oleh Sykem, anak Hamor, orang Heri yang kemudian ia melarikan dirinya dan memperkosanya. Kejadian 34 ayat pertama sampai ayat ke-6 kita baca. Pada suatu kali, pergilah Dina, anak perempuan Lea yang dilahirkannya bagi Yakub, mengunjungi perempuan-perempuan di negeri itu. Ketika itu terlihatlah ia oleh Sykem, anak Hamor orang Hewi, raja negeri itu. Lalu Dina itu dilarikannya dan diperkosanya. Tetapi terikatlah hatinya kepada Dina, anak Yakub. Ia cinta kepada gadis itu, lalu menenangkan hati gadis itu. Sebab itu berkatalah Sykem kepada Hamor ayahnya, ambillah bagiku gadis ini untuk menjadi istriku. Kedengaranlah kepada Yakub bahwa Sykem mencemari Dina, tetapi anak-anaknya ada di padang menjaga ternaknya. Jadi Yakub mendiamkan soal itu sampai mereka pulang. Ketika anaknya pulang, mereka mendengar peristiwa itu, dan Simeon dan Lewi sangat sakit hati ya. Kemudian Simeon dan Lewi mengusulkan supaya semua orang di negeri itu disunat ya. Dan ketika hari ketiga mereka masih sakit itu, Simeon dan Lewi membunuh semua laki-laki yang ada di negeri itu. Kita baca Kejadian 34 ayat 25 sampai 30. Pada hari ketiga, ketika mereka sedang menderita kesakitan, datanglah dua orang anak Yakub, yaitu Simeon dan Lewi, kakak-kakak Dina. Setelah masing-masing mengambil pedangnya, menyerang kota itu dengan tidak takut-takut serta membunuh setiap laki-laki. Juga Hamor dan Sykem anaknya dibunuh mereka dengan mata pedang, dan mereka mengambil Dina dari rumah Sykem lalu pergi. Kemudian datanglah anak-anak Yakub merampasi orang-orang yang terbunuh itu, lalu menjarah kota itu karena adik mereka telah dicemari. Kambing dombanya dan lembu sapinya, keledainya dan segala yang di dalam dan di luar kota itu dibawa mereka. Segala kekayaannya, semua anaknya dan perempuannya ditawan dan dijarah mereka, juga seluruhnya yang ada di rumah-rumah.
Yakub berkata kepada Simeon dan Lewi, "Kamu telah mencelakakan aku dengan membusukkan namaku kepada penduduk negeri ini, kepada orang Kanaan dan orang Feris, padahal kita ini hanya sedikit jumlahnya. Apabila mereka bersekutu melawan kita, tentulah mereka akan memukul kita kalah, dan kita akan dipunahkan, aku beserta seisi rumahku." Simeon dan Lewi ketika orang-orang di negeri itu laki-laki disunat, Simeon dan Lewi membunuh mereka semua. Yang laki-laki dibunuh oleh Simeon dan Lewi, dan itu tidak diterima oleh Yakub. Dikatakan lagi, "Kamu telah mencelakakan aku dengan membusukkan namaku kepada penduduk negeri ini." Dan itu sebabnya Simeon dan Lewi juga lepas dari kesurungan. Kemudian anak keempat itu Yehuda. Yehuda yang menjadi sulung, dikatakan oleh firman Allah, Yehuda adalah seperti anak sungai, anak singa, setelah menerkam engkau naik ke tempat yang tinggi, hai anakku, yang menyerap dan berbaring seperti singa di ganggang dan seperti singa berzina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kelebihan tidak akan pernah ke Yehuda, ataupun lapan pernikahan dari antara kakinya. Sampai disitu dikatakan dia datang yang berhak atas dalam kerimahan yang benar, sampai datang Silo. Silo itu seorang yang memberi kemajuan. Itu terjadi 640 tahun sesuai dari Yakub. Jadi Silo itu menubuatkan Yehuda tentang Tuhan Yesus Kristus. Silo adalah pribadi dari Mesias itu sendiri. Dikatakan Yehuda adalah seperti anak singa, kalau merekam engkau naik seperti singa, hai anakku. Simeon dan Lewi sepakat membunuh orang-orang itu karena membela kehormatan adik perempuan yang dizina. Yehuda dikatakan tongkat kalian tidak akan beranjak lagi Yehuda sampai Silo datang. Silo itu Tuhan Yesus Kristus. Arti dari Yehuda adalah pujian, praise. Yehuda dan Lewi tidak menjadi sulung karena dikatakan oleh Yakub, senjata mereka adalah alat kekerasan. Simeon dan Lewi membunuh orang-orang laki-laki yang itu ketika mereka lagi kesakitan oleh sebab disunat. Sunat itu merupakan salah dari disuruh mengikuti orang Israel untuk disunat. Ketika dalam keadaan sakit itu mereka dibunuh oleh Simeon dan Lewi. Dikatakan tongkat kerajaan tidak akan beranjak lalu Yehuda sampai Silo datang. Silo pribadi Tuhan Yesus Kristus. Singa dari Yehuda itu menjadi keturunan dari tunas Saul, dari Tuhan Yesus Kristus.
Wahyu 5 ayat 5. Kita baca. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, "Jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya." Keseluruhan daripada Daud dikatakan dia lagi itu, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud. Itulah yang dinubuatkan oleh Yakub dari tongkat kerajaan tidak akan diundur daripadamu. Yakub telah bernubuat tentang Tuhan itu sendiri. Dikatakan tongkat kerajaan tidak akan beranjak oleh Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai datanglah Silo. Di bahasa Indonesia ditulis, tapi dalam Amplified Bible dikatakan Silo adalah Mesias sendiri. Empat anak Israel, pertama Ruben, Simon, kedua Simeon, ketiga Lewi. Tidak mendapatkan keseluruhan lagi, tidak selama dikatakan sebab berbuat salah dengan melanggar kesucian seperti ayahnya. Sehingga Israel memang sudah dikatakan jangan sampai melanggar kesucian tempat tidur. Dalam penelitian baru dikatakan oleh Ibrani 13 ayat pertama sampai ayat 5. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Juga Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. ayat 4, Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." dikatakan hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan hakim Allah. Itu yang terjadi pada Ruben. Israel dulu memang sudah ada firman Allah untuk supaya lepas itu tidak dijelaskan. Kejadian 49 itu
berkat-berkat buat keseluruhan Israel. Dikatakan, Ruben, engkaulah anak sulungku, kekuasaanku dan permulaan kegagahanku. Engkau yang selalu selamat dalam keluhuran, yang selalu selamat dalam kesanggupan. Engkau yang membuat sebagai air, tidak lagi engkau yang selalu selamat. Sebab engkau selalu menaiki tempat hidup ayahmu. Waktu itu engkau selalu melangkahi kesuciannya. Ruben tidak menjadi sulung. Kemudian anak kedua, ketiga, Simeon dan Lewi juga tidak menjadi sulung. Karena dikatakan, Yakub tidak setuju tindakan mereka dalam membunuh orang-orang itu pada waktu itu. Kita lihat apa yang dikatakan oleh firman Allah. Bilangan 24 ayat 8. Bilangan 24 ayat 17. Aku melihat dia, tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel, dan meremukkan pelipis-pelipis Moab, dan menghancurkan semua anak Set. Itu yang dilihat oleh Bileam. Bileam disuruh Balak memasuki Israel sebaliknya yang memberkati. Mazmur 60 ayat 7-8. Supaya terluput orang-orang yang kau cintai, berikanlah keselamatan dengan tangan kananmu, dan jawablah kami. Allah telah berfirman di tempat kudusnya, aku hendak beria-ria, aku hendak membagi-bagikan Sikem, dan lembah Sukot hendak kuukur. Marilah berbuat tentang Mazmur 60 ayat 7-8 mengatakan, Supaya terluput orang-orang yang kau cintai, berikanlah keselamatan dengan tangan kananmu, dan jawablah kami. Allah telah berfirman di tempat kudusnya, aku hendak beria-ria, aku hendak membagi-bagikan Sikem, dan lembah Sukot hendak kuukur. itu membuat tentang Tuhan yang terus. Tuhan berkati kita. Kita bangkit berdiri. Usaha dapat jawab sendiri. Usaha dapat jawab sendiri.
berdepan. Tuhan, terima kasih penyertaan bagi kami. Lewat firman-Mu yang singkat, Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi kerinduan kami semua. Kerinduan pada firman-Mu yang besar, Tuhan, Engkau yang akan lewat rahmat-Mu. Kita Engkau berkenan, nama-Mu dipermuliakan selalu. Terima kasih Tuhan, kami terima tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pujilah dapat kami sendiri. Tidak angkat kebutuhan, kita dengarkan kebacaan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuturunkan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Bapa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu Ia mengucap syukur yang memegang berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini peringatan aku. Kita makan tubuh Tuhan dalam percaya, dalam nama Tuhan Yesus. Antara Tuhan dan tangan-tangan kita, kita melakukan pekerjaan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan firman lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang berdasarkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya di peringatan aku. Setiap kali kamu makan roti dan minum di cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita minum dalam Tuhan yang percaya dalam nama Yesus. Tuhan Yesus. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah Bapa Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Bapa orang-orang beriman, Allah Bapa di dalam kuasa nama Putramu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, sebagai Allah kami, sembahan kami, kasih jiwa kami, dan Juru Selamat kami datang memohon dan mengucap syukur terima kasih atas karya agung anugerah kasih-Mu di dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terlebih untuk hari ini Tuhan, di mana kami bersekutu bersama berkumpul di tempat ini Tuhan, untuk mendapatkan sabda agung firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan kami dapat memberikan makna yang dalam, yang besar, arti dari misteri kuasa korban-Mu, yaitu perjamuan kudus ini Tuhan. Karena dengan iman percaya Tuhan, itu yang akan terjadi di setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan, dan ampuni kami Tuhan. Terlebih Tuhan, Kau ampuni anak-anak kami Tuhan. Dimanapun anak kami berada Tuhan, tutup bungkus dengan kuat kuasa kasih-Mu, kuat kuasa anugerah-Mu, dan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kau jauhkan Tuhan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau memberkati Tuhan, memberkati kami semuanya ini Tuhan. Juga biar kami Tuhan Kau pakai menjadi berkat Tuhan bagi orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Kau yang akan selalu memberikan kasih-Mu dan nikmat-Mu Tuhan, supaya kuasa nama-Mu saja yang dipuji, dipermuliakan. Sekali lagi terima kasih Tuhan atas kuasa korban-Mu ya Tuhan, yang sudah kami sama-sama nikmati Tuhan sebagai perjamuan kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan, umat-Mu ya Tuhan, yang tidak berkesempatan hadir, tak pernah berkurang kasih-Mu dan nikmat-Mu Tuhan, tak pernah berkurang penyertaan dan penjagaan-Mu Tuhan. Keluarga Bapak Sunjasmono, keluarga besarnya ya Tuhan yang sedang berada di Surabaya, Kau selalu menyertai Tuhan. Terima kasih, dan terima kasih Tuhan juga dengan domba-domba yang lain Tuhan, semuanya di dalam penyertaan dan pemeliharaan-Mu. Terima kasih Tuhan, berikan kesehatan bagi hamba-Mu, khususnya Tuhan juga bagi kami semuanya ini. Biarlah kuasa nama-Mu saja yang dipuji, dipermuliakan. Sekali lagi mengucap syukur, terima kasih Tuhan, di dalam kuasa nama-Mu, di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sembahan kami, kasih jiwa kami, dan juru selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, 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 amin.